Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amal Putri dengan NIM 230307009 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan dan merangkum pada materi yang telah kita pelajari selama 15 kali pertemuan, yaitu dalam mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang berjudul dengan tidak selamanya teknologi itu merugikan dan tidak selama juga teknologi itu selalu menguntungkan. Jadi, revolusi industri adalah proses di mana yang melibatkan transformasi secara besar-besaran dalam cara manusia memproduksi barang dan jasa. Proses ini itu ditandai dengan adanya sistem perubahan ekonomi pada tradisional menjadi sistem ekonomi yang lebih mekanisasi yang berbasis industri dan mesin. Perubahan ini itu melibatkan perubahan dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi yang berdampak pada sistem kehidupan manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, dengan adanya perubahan revolusi industri yang menyebabkan perubahan sangat besar dalam kehidupan manusia, mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yang dimana dalam contohnya itu pada yang kita kenakan atau sering kita kenakan yaitu pada busana dan pakaian, dimana pada zaman dahulu, pada zaman nenek moyang kita itu biasanya itu tanpa mengenakan busana atau hanya beralaskan dengan daun-daun jerami atau daun-daun pisang dan lain sebagainya. Lalu dalam cara proses memasak pada nenek moyang itu kita mengenakan bumbu atau mengenakan batu untuk mendapatkan api. Sedangkan pada zaman saat ini, di mana pada zaman teknologi kita sudah adanya kompor, bahkan adanya kompor listrik yang menyebabkan adanya kehidupan manusia yang itu menjadi lebih baik, yang sangat membantu pada proses kehidupan manusia menjadi lebih praktis dan ekonomis. Baik, yang pertama itu ada fase 1.0, di mana pada fase ini itu terjadi pada abad ke-18 Masehi. Ciri-ciri pada fase ini itu ditemukannya mesin uap dan mekanisasi produksi, yang dimana pada ditemukannya mesin uap ini membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan manusia seperti sektor industri. Lalu yang kedua itu ada fase 2.0 yang terjadi pada abad ke-20. Fase ini itu juga disebut dengan revolusi teknologi, di mana ditemukannya dan digunakannya listrik yang menggeser tenaga uap yang pada fase pertama ini sebagai sumber daya utama dalam proses produksi. Baik, yang ketiga itu ada fase 3.0, di mana pada fase ini itu terjadi pada pertengahan ke abad 20. Pada fase ini itu juga disebut dengan era digital karena ditemukannya adanya teknologi komputer, teknologi otomatisasi yang membawa perubahan pada proses manufaktur. Baik, yang keempat ini ada fase 4.0 yang dimana kita semua ini berada dalam teknologi 4.0. Pada tahap ini itu terjadi pada abad ke-21 Masehi. Ciri-ciri pada tahap ini yaitu adanya integritas teknologi digital, fisik, dan biologis yang mendorong transformasi fundamental dalam cara produksi yang menyebabkan perubahan sangat besar pada aspek kehidupan manusia saat ini. Nah, dalam fase 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 itu membawa perubahan yang sangat besar dalam cara manusia memproduksi baik barang maupun jasa. Perubahan ini tuh mengakibatkan adanya dampak positif. Nah, sebelum kita mengetahui dampak positif adanya perubahan apa saja yang terjadi pada perubahan tersebut, kita akan mengetahui 7 elemen penting dalam memanfaatkan dampak positif adanya teknologi. 7 elemen ini biar kita gampang menyebutnya, kita sebut saja 7 elemen penting itu dengan 7K. Kenapa? Karena yang pertama itu ada pertama itu ada kultural, yang kedua ini ada kognitif, dan yang ketiga ada konstruktif, lalu keempat ada kreatif, lalu kelima ada komunikatif, lalu keenam ada kepercayaan diri, dan yang terakhir ini ada kognitif. Nah,
Tujuan dari 7 elemen tersebut itu supaya masyarakat tidak gaptek dalam teknologi. Namun masyarakat juga tidak boleh asal menyebarkan informasi tersebut. Jadi masyarakat itu sebelum menyebarkan informasi tersebut itu harus kritis, harus kognitif, harus pintar terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau salah sebelum kita itu menyebarkan. Karena dengan kita menyebarkan berita yang belum tentu benar, itu akan menyebabkan berita hoax. Setelah kita mengetahui 7 elemen tersebut, juga teknologi membawa dampak positif. Berikut ini adalah dampak positif adanya teknologi, adanya perubahan teknologi yang dilakukan akibat revolusi industri. Yang pertama itu tentu saja dengan adanya teknologi tersebut mempermudahkan manusia mengakses informasi dari berbagai informasi luar maupun informasi dalam, mempermudahkan kehidupan manusia dalam proses berkomunikasi baik dalam luar negeri maupun di luar negeri. Lalu perubahan tersebut juga menyebabkan adanya pengembangan masyarakat melalui proses digitalisasi. Lalu perubahan tersebut juga menyebabkan adanya kemudahan dalam mungkin mengakses lamaran pekerjaan, lalu mengakses berbagai informasi yang masuk ke dalam kita. Lalu perubahan dengan tersebut tentu saja perubahan yang sering kita lihat itu ada transformasi, ada transportasi, di mana pada zaman dahulu itu kita akan berjalan ke suatu tempat dengan tujuannya tuh yang sangat jauh. Dengan adanya perubahan pada teknologi transportasi, hampir semua masyarakat itu sudah mengenal dengan adanya transportasi umum atau transformasi pribadi seperti motor, kendaraan berempat yang sangat membantu manusia itu mengakses ke suatu tempat dengan efisien, dengan waktu yang cepat, tanpa adanya perlu berhari-hari kita harus mengunjungi ke suatu tempat tersebut. Lalu dengan adanya perubahan teknologi tersebut juga menyebabkan kita itu lebih aware, lebih kayak sangat memudahkan. Contoh itu pada ekonomi, dengan adanya e-commerce yang pada dulunya itu kita pastinya akan berbelanja tuh kita harus mendatangi ke toko tersebut, kita harus bernegosiasi, kita harus bertanya-tanya kepada penjualnya ini harganya berapa dan harga barang tersebut itu berapa. Namun pada saat ini kita itu tidak perlu mendatangi toko tersebut, cukup kita membuka aplikasi Shopee, aplikasi TikTok Shop, aplikasi Lazada. Kita juga cukup men-scroll barang yang kita mau, lalu kita memilihnya, lalu kita memilih toko yang mana relevan, mana yang sesuai dengan keinginan kita, tanpa harus mengunjungi toko tersebut. Kita cukup memodalkan adanya kuota, kita cukup memodalkan adanya teknologi bantuan seperti handphone untuk kita mendapatkan suatu barang tersebut tanpa kita perlu menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu mendatangi tempat tersebut. Lalu dalam proses pendidikan, kita semua mengetahui bahwa pada zaman dahulu itu mungkin sangat jarang sekali dengan adanya buku. Nah, sekarang pada era ini buku itu bisa diakses melalui PDF, melalui secara online dari berbagai jurnal yang tanpa kita harus langsung mengetahui, tanpa langsung harus mencari buku tersebut itu ke perpustakaan di berbagai daerah. Kita cukup mengunjungi situs yang tersedia buku-buku secara gratis, buku-buku secara maupun berbayar itu dengan mudah tanpa adanya kita harus mengunjungi ke suatu tempat tersebut, yang artinya perubahan teknologi ini menyebabkan perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Nah, seperti judul kita yang tadi, bahwa tidak semua teknologi itu membawa pada perubahan positif. Tentu saja ada perubahan negatif pada kehidupan manusia. Yang pertama, itu adanya rasa sifat malas yang terjadi pada manusia ini, yang dengan adanya transportasi yang kita akan memudahkan untuk mengakses ke suatu tempat. Namun kita itu akan menjadi terbiasa, apa-apa kita harus menggunakan motor.
untuk hal yang bisa kita jangkau menggunakan jalan kaki. Dengan adanya apa-apa yang kita harus serba praktis, apa-apa kita harus cepat dengan bermodalkan motor, itu malah menyebabkan adanya polusi udara yang menyebabkan kesehatan kita itu menjadi sangat berkurang. Lalu yang kedua itu pada dampak ekonomi. Dengan adanya e-commerce itu menyebabkan pada proses yang didatangkan secara toko-toko offline ini menjadi sepi, karena dengan adanya peminat yang kosong, karena hampir semua masyarakat itu sangat mending memilih berbelanja online daripada kita berbelanja langsung. Ini menyebabkan untuk kaum-kaum yang mungkin tidak aware sama adanya digital, mungkin lebih memilih membuka toko langsung, itu menyebabkan adanya perubahan yang menurun dari ekonomi masyarakat tersebut. Lalu dalam bidang pendidikan, kita semua mengetahui adanya alat ChatGPT. Kita semua apa-apa kita harus tanya GPT, kita harus tanya ke Google terlebih dahulu sebelum menjawab. Itu sangat berdampak pada pendidikan kita, karena kita tuh sudah terbiasa dan otomatis kita tuh jarang menggunakan pikiran kita untuk secara langsung menjawab, tapi kita terlebih dahulu bertanya kepada ChatGPT sebelum menjawabnya. Karena kita adanya ChatGPT itu kita juga menyebabkan adanya rasa percaya dirian. Semisal kita udah mengetahui jawabannya, tapi ini jawabannya benar atau salah. Jadi kita tuh harus menanya dulu ke ChatGPT. Jika ChatGPT sesuai dengan jawaban kita, berarti benar, baru kita menyampaikannya. Artinya adanya teknologi tersebut itu juga menyebabkan adanya kurang rasa percaya diri terhadap jawaban yang kita punya. Mungkin kita bisa lihat lagi adanya perubahan teknologi itu juga bisa pada kegiatan pornografi, di mana di media saat ini tuh banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang berbau pornografi yang tidak sesuai dengan etika dalam bermedia sosial. Karena saat ini tuh banyak sekali berita penipuan, berita judi online dengan teknologi tersebut. Karena mereka semua itu memanfaatkan adanya teknologi itu tidak dengan sesuai keadaan, tapi sesuai kebutuhan mereka tuh, dengan tanpa berpikir yang terlebih jauh. Mereka tuh berpikirnya kayak yaudah yang penting ada dulu, yang penting kita gunain dulu, masalahnya tuh nanti belakangan. Dan adanya pemikiran tersebut tuh, adanya teknologi yang membawa perubahan tersebut juga berdampak pada manusia saat ini. Lalu dalam proses etika, di mana pada saat itu saya mewawancari ibu saya bahwa adanya teknologi itu menyebabkan adanya yang sangat besar dalam etika, di mana pada anak-anak zaman sekarang adanya teknologi ini menyebabkan etika itu semakin menurun, tidak adanya sopan santun dalam berkata maupun berucap dengan yang lebih tua, atau bahkan anak-anak zaman sekarang itu dengan dengan ceplosnya mengungkapkan kalimat kasar tanpa adanya rasa bersalah, tanpa adanya rasa bersalah dengan apa yang aku ucapkan ini benar atau salah, itu tidak ada. Dan artinya perubahan ini tuh sangat jelas sekali, namun kita semua itu secara tidak langsung itu menyadari. Mungkin itu perubahannya. Kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Lalu berikut ini adalah beberapa contoh teknologi yang berkembang pada saat ini. Yang pertama itu adanya IoT, Internet of Things, di mana teknologi ini tuh menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia saling terhubung melalui internet dan berbagai data secara otomatisasi. Perangkat-perangkat ini tuh dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak yang memungkinkan mereka berkomunikasi, berinteraksi, serta bertukar informasi tanpa melalui kabel. Nah, teknologi ini tuh pertama kali juga ditemukan oleh Kevin Alstom pada tahun 1999. Berikut ini adalah contoh dari teknologi IoT itu sendiri. Yang pertama itu ketika kita datang ke perpus, sebuah rumil yang mungkin kita sebut di rumil UNES itu, ketika kita masuk kita akan men-scan wajah kita. Nah, scan wajah tersebut itu adanya sensor tersebut itu mungkin salah satu contoh
dalam adanya teknologi IoT tersebut. Lalu kita ke contoh kedua itu ada pada aplikasi KAI Akses, di mana layanan pemanfaatan rute kereta yang sedang kita naiki itu kita dapat track bahwa ini tuh sedang kita berada di posisi mana, lalu kita bisa nge-track di mana gerbong mana yang sudah penuh, lalu kita bisa nge-track berapa tarif harga dari daerah ini ke daerah tersebut itu berapa. Lalu di rumah saya itu adanya teknologi, mungkin adanya lampu yang dimana ketika kita masuk, kita memasuki ruangan tersebut, lampu itu akan nyala, sedangkan ketika kita tidak ada satu orang pun di ruangan tersebut, itu lampu akan otomatis mati sendiri. Nah, adanya perubahan tersebut itu mungkin dapat menyebabkan manusia itu mengalami penghematan dalam sistem tenaga mungkin listrik. Namun di balik efisiensi tersebut ini pastinya kita akan mengalami beberapa kekurangan dalam IoT itu sendiri. Yaitu yang pertama itu adanya keamanan, karena secara kecanggihan IoT ini memerlukan dan melibatkan data kita, data pribadi kita sendiri itu sebagai substansi yang ekstern. Mungkin ya ada kemungkinan bahwa data kita juga bisa dapat bocor karena adanya teknologi-teknologi tersebut. Namun kita juga harus berhati-hati sebelum kita menggunakan teknologi tersebut, karena kita tidak tahu ke depannya. Dengan semua contoh yang telah saya berikan, pastinya kita semua itu mendapatkan perubahan tersebut itu kita harus mempunyai etika dalam berteknologi, etika dalam menggunakan teknologi, karena kita semua itu juga diatur dalam Undang-Undang IT. Contohnya itu pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, di mana isi undang-undang tersebut itu perbuatan itu dilarang untuk mendistribusikan atau menyebarluaskan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Contohnya itu pada pornografi, karena seseorang yang akan melanggar tersebut pastinya itu akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksi tersebut itu mendapatkan hukuman 6 tahun atau denda paling banyak itu 1 miliar rupiah. Lalu yang contoh kedua ini dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 ini, yaitu perbuatan yang dilarang, yaitu dilarang mendistribusikan atau menyebarluaskan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik. Contoh yang terakhir ini adalah dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2005, di mana perbuatan yang dilarang dalam pasal ini yaitu mendistribusikan atau menyebar atau membuat akses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, seseorang yang membuat akses seperti judi online yang melanggar tersebut pastinya akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman yang yaitu pidana penjara paling lama itu 6 tahun dan mendapatkan denda 1 miliar rupiah. Nah, dari itu kita sebagai masyarakat itu harus pintar dan bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita diberi kemudahan, malah kita juga yang melanggarnya, kita juga menjadi budak akibat teknologi tersebut. Maka dari itu kita harus bijak sebelum kita menggunakannya. Terlebih dahulu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah berita tersebut itu benar atau salah sebelum kita menyebarluaskan berita tersebut. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membuat tugas video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.